Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat guru sekalian dimanapun Anda berada. Salam bertemu dengan saya. Hari ini saya akan membagikan bagaimana tutorial supaya mendapatkan nilai resuman yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai melihat bagaimana resuman yang nanti akan saya perlihatkan, terlebih dulu kita harus memahami bahwasanya resuman ini nilainya tergantung daripada dosennya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang dosennya itu ada yang suka resumannya panjang, lengkap seperti itu ya. Ada pula dosen yang menginginkan kriterianya itu pendek saja resumannya itu. Jadi sekali lagi ini tergantung dosennya Bapak Ibu ya. Seperti apa nanti yang diinginkan dosennya. Itu kita harus memahami juga. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu resumannya. Mungkin yang ingin Bapak Ibu lihat tentunya yang nilainya tinggi ya. Kebetulan nilai saya di sini tidak terlalu tinggi, tapi alhamdulillah sudah cukup KKM ya. Ini baru 5 modul yang sudah saya selesaikan, nanti tinggal ada beberapa modul lagi ya. Kalau tidak salah ada 5 modul lagi yang akan nanti berlanjut. Baik, dari sini Bapak Ibu kita lihat ada nilai resume ya, ada nilai diskusi, tes normatif dan juga tes akhir modul. Perlu dilihat Bapak Ibu di sini beragam ya, namun rata-rata semua itu sudah mencapai KKM ya, yaitu 70. Namun ada satu ini ya. Nah, ini resuman yang saya mendapat nilai di bawah KKM. Nah, ini sebagai perbandingan ya Ibu ya. Kita lihat dulu. Ini resumennya kemarin KB2 pada evaluasi pembelajaran seperti apa memang resumen sehingga mendapat nilai yang anggaplah jelek ya di bawah KKM. Kita buka dulu modulnya evaluasi pembelajaran KB2. Nah, jadi ini sekali lagi tergantung dosennya ya Bapak Ibu ya. Maunya seperti apa? Resumen kita itu kita harus bisa memahami. Nah, apakah bentuknya itu terurai panjang, lengkap, apakah resumennya itu sederhana saja. Yang penting masuk kepada inti pokok pembahasan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat Bapak Ibu. Ini nilai yang saya mendapat kemarin di bawah KKM ya. Cuma dapat 65. Coba lihat ini ya. Kita lihat Bapak Ibu. Nilainya 65 ya. Dosennya tidak memberikan komentar ini apa permasalahannya sehingga nilainya di bawah KKM. Tapi dari analisis saya itu ada beberapa hal ya. Yang jelasnya itu menurut saya satu sih. Itu sedikit sekali resumennya ya. Nah, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat dulu dari halamannya. Ini cuma 2 halaman ya Bapak Ibu ya. Sangat sedikit sekali. Jadi kemarin itu memang tujuan saya ini untuk mencoba ya, apakah dosennya ini sukanya yang pendek atau yang panjang. Karena kemarin itu yang panjang yang sudah menurut saya lengkap ternyata mendapat nilai 70. Nah, untuk dosen ini ya, untuk beliau, tapi ketika saya kasihkan yang pendek ternyata malah diberi di bawah KKM. Ternyata memang tidak masuk kepada kriterianya beliau. Nah, kita lihat di sini cuma 2 halaman ya, sangat sedikit sekali. Nah, ini istilah-istilahnya sangat sedikit, cuma 4. Kemudian lagi apa namanya? Daftar materi bidang studi yang sudah dipahami ini sangat sedikit, cuma 2. Nah, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsinya pun cuma 1 ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat ya sangat sedikit sekali. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ya janganlah ya kalau terlalu sedikit sepertinya, minimal
ya 3 halaman lah ya, itu sudah minimal. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu, kita lihat yang mana saya kemarin mendapatkan nilai 100 ya. Kita lihat seperti apa sih resumen yang nilai 100 itu, apakah sangat baik gitu ya Bapak Ibu ya, atau bagaimana. Nah, kita lihat mungkin terpenuhi ya kriteria dari dosennya itu seperti apa. Bapak dosennya, terima kasih ya kepada Bapak dosen. Nah, kita lihat di sini ya, coba kita lihat tugas resum. Kemarin modulnya ini tentang akidah ya Bapak Ibu ya. Ini ada KB 4 dapat 100 ya Bapak Ibu ya. Kita lihat seperti apa. Nah, sebenarnya menurut saya ini tidak terlalu lengkap juga, tidak terlalu banyak, tapi mungkin masuk kriteria yang diinginkan dosennya. Nah, kemarin memang dosennya memberikan catatan pada resum sebelumnya, ini agar dijelaskan tentang miskonsepsinya itu seperti apa, dan juga yang sulit itu seperti apa dijelaskan ya. Nah, jadi saya jelaskan di bawah sini. Nah, seperti ini Bu, Bapak Ibu ya. Ini KB 4, ini tentang akhlak terhadap diri sendiri. Nah, kita lihat. Nah, di sini saya memberikan beberapa istilah dan definisi ya. Di modul ini cukup sebenarnya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Cuma tiga halaman. Nah, 3 halaman. Tapi ini ya karena memang kemarin tidak terlalu banyak pembahasan ya di situ ya. Tidak terlalu banyak definisi. Kemudian saya sampaikan beberapa definisi ya tentang perbuatan baik itu seperti apa, akhlak seperti apa, khauf seperti apa, raja seperti apa, malu ya, rajin kan, nah, seperti itu. Kita lihat. Nah, tapi di sini saya jelaskan ya, apa itu yang sulit itu seperti apa, akhlak terhadap diri sendiri. Nah, saya uraikan ya. Akhlak terhadap diri sendiri itu sulit dipahami karena pada umumnya yang namanya akhlak itu adalah perilaku atau sikap kita menurut pandangan orang lain. Nah, itu kan menurut saya ya, karena pandangan baik buruknya kita itu kan biasanya orang yang menilai ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menilai diri kita sendiri baik, berarti apa istilahnya? Kita mempunyai rasa sombong ya, merasa bersih diri kita kan seperti itu. Nah, sidik ini banyaknya macam-macam sidik membuat sulit dibedakan seperti sidik dalam niat atau jujur dalam niat, jujur dalam azam ya, jujur dalam implementasikan maqamat. Dan jenis-jenis ini sulit untuk dibedakan ya. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi itu salah pemahaman ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti khauf dan syaja'ah. Nah, kan sering muncul miskonsepsi antara dua sifat ini, kapan melaksanakan dan kapan mensinkronisasinya ya. Jadi antara khauf, berani, dan syaja'ah, khauf itu kan takut, syaja'ah itu berani. Nah, ini kan dua hal yang bertentangan, sedangkan dua hal ini adalah sama-sama akhlakul karimah. Jadi kita kapan harus menerapkan khauf, kapan harus menerapkan syaja'ah. Itu kan konsepnya kadang salah kita memahami ya. Kemudian malu dan pesimisme. Ya, kadang orang itu kalaunya malu itu kan bagus ya, al-haya'u minal iman, tapi kadang orang tuh menjadi pesimis karena mempunyai sifat malu. Nah, ini kita juga sering di situ ya salah memahami. Kemudian hemat dan pelit. Nah, banyak yang beralasan hemat padahal pelit. Nah, itu singkat saja ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya jelaskan seperti ini. Alhamdulillah kemarin sebenarnya tidak panjang, dan itu mendapatkan nilai 100. Mungkin dari penjelasannya cukup rinci ya. Dan Bapak Ibu sebenarnya ini ada resuman ini dari kiriman kawan saya.
ya, teman yang lain yang mendapatkan 100. Nah, ini yang menurut saya yang resumen yang cukup lengkap ya, sangat lengkap bahkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti Bapak Ibu untuk menyampaikan peta konsep, beberapa istilah dan definisi di modul bidang studi, jadi bukan hanya istilahnya, definisinya saja yang disampaikan di sini, ditulis di sini, dimasukkan di sini, bukan, tapi juga beberapa poin-poin penting. Itu juga harus dimasukkan. Nah, kalau saya juga seperti itu ya. Nah, karena itu tadi kan awal-awal modul saya belum banyak tahu, makanya saya seadanya saja yang istilah dan definisinya saja yang saya masukkan. Tapi alhamdulillah tadi dapat 100, tapi ini lebih lebih lengkap lagi ya. Jadi poin-poinnya misalkan teori belajar ya. Nah, pengertian belajar menurut teori behavioristik ya. Ini kan ada beberapa ini ya. Nah, kemudian ada beberapa pandangan ahli ya tentang teori belajar. Ada menurut Edward Lee ya, dan lain sebagainya, itu juga disampaikan. Nah, dan kita lihat ini ya, dia di sini menyampaikan di akhirnya ini, ya ini dijelaskan juga ya. Nah, yang sulit itu seperti apa. Nah, tapi dia ini poin-poinnya saja. Nah, dia ini menyampaikan juga peta konsep. Nah, peta konsepnya di bawah ini Bapak Ibu ya. Dijelaskan di sini, peta konsep ada di bawah. Kita lihat, dia menyampaikan peta konsepnya seperti ini. Nah, jadi memang Bapak Ibu yang namanya peta konsep itu seperti bagan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada bagannya seperti ini, memang namanya peta konsep ya. Nah, dia menjelaskan tentang teori belajar behavioristik ya. Ada pengertian ya kan. Ada teori belajar menurut para ahli. Ada kelemahan teori belajar behavior. Dia kemudian merincikan lagi kan. Pengertian belajar ini kan ada beberapa ya. Kemudian menurut para ahli, ada menurut Thorndike ya, kemudian menurut J.B. Watson, Edwin ya, menurut dan lain sebagainya, seterusnya. Ini kan banyak ya menurut para ahli. Nah, itu sampaikan. Dan ini kemarin dia katanya mendapatkan nilai 100. Nah, jadi ini yang sebenarnya yang saya sarankan itu seperti ini. Nah, terus bagaimana cara bikinnya seperti ini? Ya, nanti lihat saja ya Bapak Ibu ya, cara membuat bagan. Nah, itu ya nanti banyak kok apa namanya tutorialnya itu banyak. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya tentang bagaimana meresum agar mendapatkan nilai yang baik ya. Bahkan 100 ya kan, tidak mustahil untuk mendapatkan nilai 100. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bagaimana cara meresum. Selanjutnya nanti mungkin saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung ya, nilai akhir pada modul. Nilai akhir, nah ini ya, supaya mendapatkan nilai ini bagaimana, itu nanti kita lihat pada tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.